Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai beda waktu. Menurut teori, beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersil dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan masih dapat diperuntukkan dengan laba kena pajak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah koreksi fiskal yang dilakukan apabila ternyata pada tahun pajak berjalan tidak bisa diakui dalam laporan keuangan fiskal, maka mungkin saja dapat diakui di laporan keuangan fiskal tahun-tahun berikutnya, atau kebalikannya. Koreksi fiskal dalam laporan keuangan komersil tidak diakui di tahun pajak berjalan, namun menurut laporan keuangan fiskal harusnya diakui di tahun pajak yang berjalan. Yang berikutnya, bisa jadi koreksi fiskal yang dilakukan itu tidak untuk keseluruhan nilai yang tertera dalam laporan keuangan komersil. Misalnya begini, PT X mencatat ada beban sebesar 10 juta dalam laporan keuangan komersilnya. Namun, ketika dicek dengan Undang-Undang Perpajakan, ternyata beban tersebut tidak dapat diakui seluruhnya. Misalnya hanya boleh diakui sebesar 5 juta saja. Sehingga hal tersebut harus dilakukan koreksi. Yang berikutnya adalah penyebab beda waktu. Penyebab beda waktu ini sebagian besar disebabkan karena metode atau asumsi yang digunakan dalam akuntansi komersil berbeda dengan asumsi atau metode yang digunakan pada perhitungan laporan keuangan fiskal. Jadi, ada beberapa metode dan asumsi yang berlaku secara umum yang diatur oleh PSAK itu tidak diakui oleh aturan perpajakan. Misalnya, metode atau asumsi pada akun-akun persediaan, piutang dagang, aktiva tetap, dan lainnya. Yang pertama, kita akan bahas dulu perbedaan untuk metode penyusutan. Dalam laporan keuangan komersil, dikenal beberapa metode penyusutan. Misalnya, ada penyusutan garis lurus, saldo menurun, penyusutan angka tahun, penyusutan unit, pemakaian, penyusutan angka produksi, dan lain sebagainya. Nah, untuk aturan perpajakan sendiri, metode penyusutan itu hanya diakui 2 metode saja, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Sehingga apabila laporan keuangan komersil disusun dengan menggunakan selain metode garis lurus dan saldo menurun, maka harus dilakukan koreksi fiskal. Yang berikutnya, penyebab beda waktu adalah perbedaan metode penilaian persediaan. Dalam akuntansi komersil, kita mengenal 3 metode penilaian persediaan. Yang pertama, first in first out, yang kedua last in first out atau LIFO, dan yang ketiga metode rata-rata atau average method. Nah, kalau menurut Undang-Undang Perpajakan, metode penilaian yang diakui hanya metode nilai rata-rata dan metode first in first out. Sehingga apabila dalam laporan keuangan komersil menggunakan metode last in first out, maka harus dilakukan koreksi fiskal. Perbedaan waktu yang ketiga disebabkan oleh perbedaan metode penyisihan piutang tak tertagih. Dalam laporan keuangan komersil mengenal metode untuk menghitung berapa besar penyisihan piutang yang tertagih. Tetapi menurut Undang-Undang Perpajakan,
piutang tak tertagih tidak diperkenankan, kecuali untuk usaha-usaha tertentu. Nah, perbedaan waktu yang berikutnya disebabkan oleh perbedaan pengakuan penghasilan dan beban. Dalam penyusunan laporan keuangan komersil, kita mengenal dua jenis metode pengakuan penghasilan. Yang pertama adalah cash basis, yang kedua adalah accrual basis. Gitu. Namun pada umumnya laporan keuangan komersil telah disusun dengan menggunakan metode accrual basis. PSAK pun sudah mensyaratkan bahwa laporan keuangan komersil itu harus menggunakan accrual basis. Cash basis sudah ditinggalkan. Konsekuensinya apa penggunaan accrual basis? Konsekuensinya adalah pendapatan harus matching dengan beban. Begitu ya. Hal ini tidak berlaku untuk perhitungan penghasilan menurut Undang-Undang PPh. Gitu. Dalam accrual basis, pendapatan dan beban itu harus diakui pada saat pendapatan dan beban itu diperoleh. Ya, sesuai dengan prinsip matching cost with revenue. Sementara menurut UU PPh, penghasilan atau biaya harus diakui sekaligus pada saat diterima atau dikeluarkan. Contohnya misalnya begini. PT X menerima penghasilan dari PT Y sebesar 10 juta. Penghasilan tersebut untuk jasa yang diberikan oleh PT X selama 2 tahun, tahun 2019 dan 2020. Sehingga untuk tahun 2019 dalam laporan keuangan komersilnya PT X tidak boleh mengakui keseluruhan penghasilan tersebut. Yang boleh diakui hanya penghasilan untuk tahun 2019-nya saja. Sisanya, yang penghasilan untuk tahun 2020 dicatat sebagai penghasilan diterima di muka. Ini sesuai dengan prinsip accrual basis. Namun, untuk UU PPh dalam penyusunan LK komersil, hal tersebut tidak diperkenankan. Dalam Undang-Undang PPh, PT X harus mengakui keseluruhan penghasilan tersebut di tahun 2019. Yang berikutnya, kita akan masuk ke contoh kasus. Silakan kalian lihat contoh kasus yang saya berikan di Excel. Terima kasih.